لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin karamin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, dengan komitmen untuk menjauhi larangan dan juga melaksanakan seluruh perintahnya. Komitmen yang pernah terpatri di dalam diri kita, komitmen yang pernah terjanji antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat awal kejadian kita. Akan tetapi bisa jadi di tengah kesibukan kita terhadap urusan keduniaan, bisa jadi di tengah kesibukan kita terhadap urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan pekerjaan, urusan pertemanan, kemudian komitmen itu bergeser. Komitmen untuk mentaati kemudian kita melanggar aturan. Komitmen untuk menjauhi larangan tetapi kita melaksanakan. Maka melalui mimbar khutbah ini, khotib mengajak diri dan juga mengajak seluruh jamaah untuk kembali kepada komitmen imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Rabiul Awwal, bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan di mana petunjuk keagamaan diturunkan melalui wahyu, yang diturunkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui wahyu tersebut kemudian hari ini kita terpanggil untuk melaksanakan ketaatan. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah Jumu'ah. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita bagaimana risalah kenabian itu patut dan harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya urusan ibadah ritual semata, akan tapi juga aktivitas sosial keseharian kita. Pada level yang paling sederhana, bagian dari zikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita mengenang bagaimana kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perintah dan juga sunnah-sunnah yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang paling sederhana adalah dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah soal sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian caranya bisa jadi kemudian kita mengambil kreasi. Akan tetapi kita terikat oleh perintah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Bahkan stimulasi secara langsung disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak bacaan salawat, baik dalam kondisi sendiri maupun bersama-sama, baik dalam kondisi kita berdiri maupun pada saat kita berbaring. Stimulasi salah satunya man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat, memuji, mengagungkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sholawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha, sebab bacaan salawat yang kita lakukan, satu kali saja salawat yang dibacakan, asyra, akan dibalas 10 kali lipat. Ada jawab, tetapi sebelumnya ada syarat. Syaratnya, man shalla alayya, barang siapa membaca salawat atasku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan, satu bacaan salawat, seperti yang kita bacakan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu bacaan salawat. Maka dengan bacaan satu salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas dengan satu bacaan salawat yang kita bacakan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibalas 10 kali lipat. Ada orang yang berupaya kritis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, terpelihara dari dosa, kok masih didoakan dalam bentuk dendang salawat? Terus apa manfaatnya? Dengan metafor yang paling sederhana, itu ibarat gelas yang penuh air, sudah tidak ada noda di dalamnya. Ketika air kita tuang, air itu akan kembali untuk kita. Rasulullah SAW sosok yang maksum, sosok yang terpelihara dari dosa, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan dan juga dosa. Tetapi kita disunnahkan untuk memuji dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salawat yang kita baca itu bagian dari pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dicatat sebagai ibadah. Kemudian manfaatnya balik bukan kepada Rasulullah, tetapi manfaatnya balik kepada kita yang membaca. Sebagaimana kita mengagungkan asma Allah, tanpa kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha agung. Ketaatan kita kepada Allah tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan juga maksiat kita kepada Allah tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau demikian, kita tetap wajib taat kepada perintah dan kita terlarang untuk melakukan larangan-larangannya. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk kita. Ketika kita taat, bukan kepentingan Allah, tetapi kepentingan kita, bagian dari hubungan penghambaan dengan zat yang diperhambakan. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Yang pertama, kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu manfaatnya untuk kita semuanya. Tentu kita berharap mudah-mudahan akan memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, diberikan wahyu untuk kepentingan diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik, teladan kehidupan, teladan
dari urusan-urusan keagamaan hingga urusan-urusan keseharian. Kalau ada orang yang menyatakan ketaatan keagamaan itu hanya terbatas urusan ritual keagamaan, itu tidak berlaku di dalam konteks keislaman. Karena aturan keislaman itu mulai dari kita tidur hingga bangun dan tidur lagi, semuanya diatur di dalam koridor keislaman. Ada kalanya hal-hal yang terkait dengan hukum boleh tidak, tetapi ada kaitannya yang terkait dengan soal patut atau tidak. Setidaknya ada 3 level aturan keagamaan yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Level yang pertama adalah hal yang bersifat teologis, hal yang bersifat akidah, dan ini umumnya adalah given, sesuatu yang kita ambil secara taken for granted. Allah Maha Esa, kemudian Rasulullah diturunkan sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Itu bagian dari keyakinan yang harus kita tancapkan di dalam kalbu kita. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawati, membacanya adalah sebagai ibadah. Itu given. Quran turun hingga kepada kita itu adalah sempurna tanpa adanya tahrif, tanpa adanya pengubahan. Itu adalah harus menjadi keyakinan kita. Begitu ada orang muslim mengaku sebagai muslim, tetapi di sisi yang lain dia memiliki i'tiqad bahwa Al-Quran yang ada hari ini sudah ada tahrif, maka dia kharijun anil millah. Level yang kedua adalah urusan syariah, urusan kewajiban sholat seperti yang kita laksanakan hari ini. Itu adalah urusan syariah. Tetapi di luar urusan akidah dan urusan syariah ada urusan akhlak, urusan kepatutan. Bagaimana Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan, itu adalah soal etika yang bisa jadi urusan hukumnya. Itu boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, tetapi soal akhlak yang harus diteladani dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke kamar mandi pakai kanan atau kiri, kita ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masuk dengan mendahulukan kaki kiri, kemudian pada saat keluar mendahulukan kaki kanan. Demikian juga sebaliknya ketika masuk masjid, kaki kanan dahulu pada saat masuk, begitu keluar kaki kiri. Itu adalah soal etika. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang dengan penuh senyum, karena tabassumu kali akhika sedekah. Karena senyummu kepada saudaramu itu bagian dari sedekah. Itu adalah soal relasi yang mungkin tidak terkait dengan hukum halal haram, tetapi itu soal etika yang harus dijaga. Dan di situ prototipe baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kehidupan kita. Bagaimana cara tidur? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jika kamu mau tidur, tidur berbaring ala jambihil aiman, di atas posisi iga yang sebelah kanan. Itu adalah teladan yang mungkin jika pada aspek hukum tidak terkait dengan halal haram, tetapi itu soal akhlak yang belakangan kemudian secara saintifik itu terbukti ada manfaatnya. Demikian juga pada saat kita kencing, tidak boleh berdiri, tidak boleh kencing dalam posisi air yang menggenang. La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqidi, sungguh jangan kamu kencing di tempat air yang menggenang sehingga akan mencemari dan lain sebagainya. Ini bisa jadi tidak terkait dengan hukum, tetapi terkait dengan etika dan juga akhlak. Kana khuluquhul Quran,
totalitas bagaimana kita membaca akhlak Rasulullah adalah apa yang termaktub di dalam ayat-ayat Al-Quran. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh hanya saja saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu di dalam teori pendidikan, hal yang terkait dengan afeksi itu didahulukan daripada kognisi dan juga psikomotor. Dalam konteks pendidikan Islam, al-adabu fauqal ilmi, etika itu lebih didahulukan daripada pengetahuan. Attitude akan mengantarkan kesempurnaan orang. Sungguh pun ilmunya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Sebaliknya, kondisi faktual di tengah masyarakat kita, betapa banyak orang pintar secara akademik, pada aspek kognisinya hebat, tetapi minus attitude, afeksinya tidak bagus. Ini akan menjerumuskan, bahkan menjadi kelompok orang-orang yang mufsidun. Sebaliknya, orang yang memiliki karakter bagus, memiliki attitude bagus, sekalipun dari sisi maklumat pada level medium, dia akan bisa dipercaya dan eksis. Serta kalau di dalam kepemimpinan sosial, dia akan mengantarkan kesejahteraan dan juga keadilan. Maka benar baginda Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hadirin sidang Jumat.